keragaman peserta didik dan identifikasi serta asesmen ABK. Peserta didik di sekolah inklusi terdiri atas 1. Peserta didik umum. Peserta didik umum merupakan peserta didik yang dikategorikan non-disabilitas. 2. Peserta didik berkebutuhan khusus. Peserta didik berkebutuhan khusus memiliki beberapa kategori, diantaranya peserta didik disabilitas netra, rungu, intelektual, tunadaksa, tunalaras, berkesulitan belajar, lamban belajar, autis, peserta didik gangguan motorik, korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, serta peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa. Identifikasi dan asesmen. 1. Identifikasi. Identifikasi merupakan proses penyaringan atau screening yang bertujuan untuk menentukan kebutuhan khusus peserta didik. Prinsip identifikasi dibatasi untuk menentukan individu yang diduga mengalami hambatan, sehingga belum dapat ditentukan potensi apa yang dimiliki peserta didik. Proses identifikasi dilakukan oleh guru atau profesional terkait dengan menggunakan alat atau instrumen standar maupun non-standar yang dikembangkan oleh guru atau profesional terkait tersebut. 2. Asesmen. Asesmen merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengenali kondisi peserta didik meliputi aspek, potensi, kompetensi, dan karakteristik peserta didik. Hal ini bertujuan untuk menentukan program pendidikan dan atau intervensi untuk mengembangkan semua potensi peserta didik. Selain itu, asesmen juga memiliki tujuan untuk mengetahui keunggulan dan hambatan belajar siswa, sehingga program pembelajaran yang disusun sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan kondisi peserta didik. Para profesional yang bertanggung jawab dan terlibat dalam proses kegiatan asesmen adalah dokter, psikolog, pedagog, ortopedagog, dan profesi spesifik yang terkait. Hasil asesmen dapat digunakan untuk menentukan kemampuan awal peserta didik sebelum mendapatkan layanan pendidikan maupun intervensi. Asesmen yang dilakukan meliputi fungsi area belajar, sosial emosi, komunikasi, dan neuromotor. Asesmen dilakukan secara formal oleh para ahli, psikolog, dokter THT, dokter mata, terapis, dan lain sebagainya. Asesmen juga dilakukan secara informal oleh guru kelas, guru mata pelajaran, guru BK, guru GPK. Simpulan hasil dari asesmen menjadi dasar bagi sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dalam menyusun program intervensi maupun penyusunan program pembelajaran oleh guru. Hasil asesmen dapat berfungsi dalam hal-hal berikut. A. Dasar perencanaan pembelajaran individual. Hasil asesmen dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam menentukan program pembelajaran atau perencanaan pembelajaran secara individual bagi peserta didik. Kurikulum bagi peserta didik dirancang berdasarkan hasil-hasil asesmen peserta didik berkebutuhan khusus yang telah dilaksanakan. Hasil asesmen juga menjadi landasan dalam membuat kurikulum modifikasi. B. Standar dasar evaluasi dan monitoring. Hasil asesmen pada peserta didik berkebutuhan khusus digunakan sebagai standar dalam kegiatan evaluasi dan monitoring peserta didik berkebutuhan khusus. C. Sebagai dasar pengalih tanganan. Pertimbangan pengalih tanganan penanganan kasus sesuai hasil asesmen mengacu keahlian atau profesionalitas yang kompeten. Dalam pendidikan inklusif, penanganan lintas profesi menjadi keharusan karena keragaman karakteristik peserta didik menurut layanan lintas profesi yang profesional. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan identifikasi dan asesmen. A. Setiap sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif diwajibkan melakukan identifikasi dan asesmen terhadap semua peserta didik. B. Pelaksanaan identifikasi dan asesmen dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh satuan pendidikan. C. Tim identifikasi dan asesmen harus melibatkan semua komponen sekolah dan didukung oleh tenaga profesional yang disesuaikan dengan kondisi sekolah. D. Komponen sekolah yang terlibat adalah kepala sekolah, guru kelas, guru BK, dan guru khusus. E. Tenaga profesional yang terlibat dalam tim identifikasi dan asesmen adalah dokter, psikiater, pekerja sosial, dan terapis. F. Sekolah mengadakan jaringan kerjasama. Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dapat bekerja sama dan membangun jaringan dengan perguruan tinggi, satuan pendidikan khusus, organisasi profesi, lembaga rehabilitas, rumah sakit,
pusat kesehatan masyarakat, klinik terapi, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat. G. Tim menggunakan pedoman identifikasi yang disediakan. H. Screening dan klasifikasi dilakukan dan menggunakan alat tes yang terstandarisasi. Yang berwenang melakukan screening adalah tenaga profesional sesuai dengan keahliannya. I. Asesmen akademik dilaksanakan oleh guru untuk menilai kemampuan dan ketidakmampuan akademis peserta didik pada awal program. J. Asesmen akademik dilakukan oleh ahlinya sesuai dengan kebutuhan informasi yang guru perlukan. K. Hasil dari identifikasi dan asesmen digunakan sebagai acuan penyusunan dan pengembangan kurikulum, pembelajaran, penyediaan sarana dan prasarana, sumber daya manusia, penilaian, dan pembiayaan sekolah. 4. Jenis asesmen dalam pendidikan khusus. A. Asesmen akademik. Asesmen akademik adalah suatu proses untuk mengetahui kondisi atau kemampuan peserta didik berkebutuhan khusus, atau PDBK, dalam bidang akademik. Bagi PDBK, pada jenjang preschool, kemampuan akademik yang perlu digali terkait dengan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Sedangkan bagi PDBK pada jenjang pendidikan dasar dan selanjutnya, kemampuan akademik yang perlu digali adalah terkait dengan semua bidang studi atau mata pelajaran yang diajarkan pada sekolah tersebut. B. Asesmen non-akademik atau kekhususan. Asesmen kekhususan dalam pendidikan khusus adalah suatu proses untuk mengetahui kondisi peserta didik berkebutuhan khusus yang berkaitan dengan jenis hambatan atau kelainan yang disandangnya secara mendalam, komprehensif, dan akurat. C. Asesmen perkembangan. Asesmen non-akademik atau perkembangan ini adalah suatu proses untuk mengetahui kondisi perkembangan peserta didik berkebutuhan khusus yang terkait dalam kemampuan intelektual, emosi, perilaku, komunikasi yang sangat bermanfaat dalam mempertimbangkan penggunaan metode, strategi, maupun pemilihan alat bantu yang tepat, baik dalam penyusunan perencanaan pembelajaran akademik maupun dalam penyusunan program kebutuhan khusus. Dalam asesmen perkembangan terdapat perkembangan persepsi. Proses persepsi berkaitan erat dengan proses kognisi yang merupakan proses mental untuk memperoleh suatu pemahaman terhadap sesuatu. Kemampuan kognitif berarti kemampuan seseorang untuk memahami sesuatu yang terjadi di lingkungannya. Termasuk dalam proses kognisi tersebut adalah diantaranya sensasi, persepsi, asosiasi, dan memori. Persepsi berasal dari istilah bahasa Inggris yaitu perception, artinya tanggapan atau penerimaan langsung dari sesuatu. Daya memahami atau menanggapi sesuatu. Proses seorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Secara definisi, persepsi dapat diartikan sebagai proses memahami dan menginterpretasikan informasi sensoris atau kemampuan intelek untuk menyarikan makna dari data atau informasi yang diterima oleh berbagai indera. Dengan demikian, untuk memahami proses persepsi terlebih dahulu, harus dipahami apa yang disebut dengan penginderaan atau sensasi atau sensori. Penginderaan sebetulnya merupakan proses fisiologis. Stimulus yang diterima oleh panca indera akan ditransfer ke otak untuk diolah sehingga membentuk sebuah gambaran. Namun demikian, hasil pembentukan di otak tidak selamanya memberi gambaran seperti apa yang diinderanya. Misalnya, seseorang anak diminta untuk mengamati huruf D. Di samping huruf tersebut, berderet huruf-huruf lain seperti P, B, D, dan A. Apabila anak dapat menunjukkan huruf D pada deretan huruf-huruf tadi, maka proses persepsi telah terjadi karena ada penafsiran yang sama. Tetapi jika yang ditunjuk adalah huruf A, maka yang terjadi hanya proses penginderaan. Sebetulnya anak melihat huruf D, tetapi apa yang dilihatnya tidak membentuk gambaran yang benar. Secara fisiologis, ia tidak mengalami gangguan penglihatan, akan tetapi ia tidak dapat menafsirkan objek yang dilihatnya. Dan inilah yang dimaksud mengalami gangguan persepsi. Sebagian ABK ada yang mengalami gangguan persepsi dan ada juga yang tidak. Mereka yang mengalami gangguan persepsi dapat dipastikan akan mengalami masalah yang lebih berat dibandingkan dengan mereka yang tidak mengalaminya.
Dampak yang paling nyata dari gangguan persepsi ini seringkali dirasakan oleh guru ketika mereka belajar membaca, menulis, berhitung, atau di dalam memahami orientasi ruang maupun arah. Persepsi merupakan keterampilan yang dapat dipelajari, maka proses pembelajaran dapat memberikan dampak langsung terhadap kecakapan perseptual. Adapun luar lingkup perkembangan persepsi terdiri dari 1. Persepsi visual, yang meliputi persepsi warna, hubungan keruangan, diskriminasi visual, diskriminasi bentuk dan latar, visual closure, dan pengenalan objek. 2. Persepsi auditif, yang meliputi kesadaran fonologis, diskriminasi auditif, ingatan auditif, urutan auditif, dan perpaduan auditif. 3. Persepsi kinestetik atau gerak. Dan 4. Persepsi taktil atau perabaan. Berikut penjelasan singkat mengenai masing-masing jenis persepsi sebagai berikut. A. Persepsi visual merupakan kemampuan untuk memahami atau menginterpretasikan segala sesuatu yang dilihat. Persepsi visual mencakup kemampuan berikut. 1. Persepsi warna menunjuk pada kemampuan untuk memahami dan membedakan berbagai warna yang dilihat. 2. Hubungan keruangan menunjukkan pada persepsi tentang posisi berbagai objek dalam ruang. 3. Diskriminasi visual menunjuk pada kemampuan membedakan suatu objek dari objek yang lain. 4. Diskriminasi bentuk dan latar menunjukkan pada kemampuan membedakan suatu objek dari latar belakang yang mengelilinginya. 5. Visual closure menunjuk pada kemampuan mengingat dan mengidentifikasi suatu objek, meskipun objek tersebut tidak diperlihatkan secara keseluruhan. 6. Object recognition menunjuk pada kemampuan mengenal sifat berbagai objek pada saat melihatnya. B. Persepsi auditif adalah kemampuan untuk memahami dan menginterpretasikan segala sesuatu yang didengar. Persepsi ini mencakup kemampuan 1. Kesadaran fonologis, yaitu kesadaran bahwa bahasa dapat dipecah ke dalam kata, suku kata, dan fonem atau bunyi huruf. 2. Diskriminasi auditif, yaitu kemampuan mengingat perbedaan antara bunyi-bunyi fonem dan mengidentifikasi kata-kata yang sama dengan kata yang berbeda. 3. Ingatan auditif, yaitu kemampuan untuk menyimpan dan mengingat sesuatu yang didengar. 4. Urutan auditif, yaitu kemampuan mengingat urutan hal-hal yang disampaikan secara lisan. 5. Perpaduan auditif, yaitu kemampuan memadukan elemen-elemen fonem tunggal atau berbagai fonem menjadi satu kata yang utuh. C. Persepsi kinestetik merupakan perasaan yang sangat kompleks yang ditimbulkan oleh rangsangan di otot, urat, dan pergelangan. Persepsi kinestetik menunjukkan kemampuan untuk memahami posisi dan gerakan bagian tubuh. D. Persepsi kinestetik memungkinkan seseorang memiliki kemampuan 1. Diskriminasi letak anggota badan, kanan kiri, atas bawah. 2. Diskriminasi bentuk tubuh, besar kecil, panjang dan pendek. 3. Diskriminasi gerak tubuh, kiri kanan atau maju mundur. D. Persepsi taktil berhubungan dengan kepekaan kulit terhadap sentuhan atau rabaan, tekanan, suhu, dan nyeri. Persepsi taktil menunjukkan kemampuan mengenal berbagai objek melalui perabaan. Kepentingan persepsi taktil berkaitan dengan kemampuan untuk 1. Diskriminasi permukaan, kasar halus, keras dan lembek. 2. Menelusuri bentuk-bentuk geometri. 3. Menelusuri bentuk huruf dan angka. 4. Menelusuri kata seperti membaca huruf Braille. Asesmen perkembangan persepsi ditunjukkan untuk menghimpun informasi tentang tahap perkembangan persepsi anak yang dapat membantu guru dalam memahami kemampuan persepsi anak yang meliputi persepsi visual, persepsi auditif, persepsi kinestetik, dan persepsi taktil. Asesmen perkembangan persepsi hanya akan bermakna jika guru mengetahui materi keterampilan yang dikembangkan dan tahap-tahap perkembangan anak. Dengan demikian, pemahaman yang jelas tentang konsep dasar perkembangan persepsi pada ABK merupakan dasar yang penting untuk dapat melaksanakan asesmen secara tepat bagi mereka. D. Asesmen perkembangan motorik. Keterampilan motorik adalah gerakan-gerakan tubuh atau bagian-bagian tubuh yang disengaja, otomatis, cepat, dan akurat. Gerakan-gerakan ini merupakan rangkaian koordinasi dari beratus-ratus otot yang rumit.
Perkembangan motorik berarti perkembangan pengendalian gerak jasmaniah melalui kegiatan pusat saraf, urat saraf, dan otot yang terkoordinasi. Perkembangan motorik meliputi kemampuan dalam melakukan gerak, baik yang bersifat gerakan kasar, gerakan halus, keseimbangan, dan koordinasi. Ditentukan bahwa ruang lingkup perkembangan motorik meliputi A. Kemampuan untuk melakukan gerakan kasar atau gross motor, B. Kemampuan untuk melakukan gerakan halus atau fine motor, C. Kemampuan dalam keseimbangan balance, dan D adalah kemampuan koordinasi atau coordination. E. Asesmen perkembangan. Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan manusia dalam mengadakan hubungan dengan sesamanya. Kemampuan berbahasa seseorang dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu kemampuan berbahasa pasif atau reseptif dan kemampuan berbahasa aktif atau ekspresif. Kemampuan berbahasa pasif adalah kemampuan memahami pikiran, perasaan, dan kehendak orang lain, sedangkan kemampuan berbahasa aktif adalah kemampuan untuk menyatakan pikiran, perasaan, dan kehendak sendiri kepada orang lain. Secara umum, perkembangan bahasa digambarkan oleh McLebus Sujihati pada tahun 2006 yang meliputi tahap inner language, receptive language, dan expressive language. A. Inner language adalah aspek bahasa yang pertama berkembang, muncul kira-kira pada usia 6 bulan. Karakteristik perilaku yang muncul pada tahap ini adalah pembentukan konsep-konsep sederhana, seperti anak mendemonstrasikan pengetahuannya tentang hubungan sederhana antara satu objek dengan objek yang lainnya. Tahap berikut ini dari perkembangan inner language adalah anak dapat memahami hubungan-hubungan yang lebih kompleks dan dapat bermain dengan mainan dalam situasi yang bermakna. Bentuk yang lebih kompleks dari perkembangan inner language adalah mentransformasikan pengalaman ke dalam simbol bahasa. B. Receptive language muncul kira-kira pada usia 8 bulan. Pada tahap ini, anak mulai mengerti sedikit-sedikit tentang apa yang dikatakan orang lain kepadanya. Anak mulai merespon apabila namanya dipanggil, dan mulai sedikit mengerti perintah. Menjelang kira-kira 4 tahun, anak lebih menguasai kemahiran mendengar, dan setelah itu proses penerimaan atau receptive proses memberi perluasan kepada sistem bahasa verbal. C. Expressive language merupakan tahap terakhir dalam perkembangan bahasa. Menurut McLebus, expressive language berkembang setelah pemantapan pemahaman bahasa ekspresif anak mulai muncul kira-kira pada usia 1 tahun. Asesmen perkembangan bahasa ditunjukkan untuk mengumpulkan atau menghimpun data atau informasi tentang aspek-aspek perkembangan bahasa yang meliputi kemampuan memahami makna kata, kemampuan untuk mengekspresikan diri secara verbal, dan kemampuan dalam pelafalan artikulasi, sehingga dapat membantu guru dalam memahami tingkat dan kemampuan belajar bahasa anak. Hanya berpatok pada satu teknik saja. A. Tes. Tes biasanya dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu tes tertulis, tes secara lisan, dan tes secara perbuatan. Tes tertulis adalah teknik penilaian yang menuntut jawaban secara tertulis, baik berupa tes objektif dan uraian. Tes secara lisan adalah teknik pelaksanaan asesmen bagi ABK. Teknik pelaksanaan asesmen meliputi tes, wawancara, observasi, dan analisis pekerjaan anak. Dalam suatu proses asesmen, biasanya semua teknik itu dapat digunakan untuk melengkapi data yang dibutuhkan, tidak penilaian yang menuntut jawaban secara langsung. Sementara tes perbuatan adalah berupa instruksi di mana kita dapat melihat anaknya secara langsung. B. Wawancara. Wawancara bisa dilakukan kepada guru kelas, guru bidang studi, orang tua, ataupun dapat dilakukan pada teman anak untuk mengetahui kemampuan maupun riwayat anak dari yang terdahulu hingga yang terbaru. C. Observasi. Teknik penilaian yang dilakukan dengan cara mencatat hasil pengamatan terhadap objek tertentu. Pelaksanaan observasi dilakukan dengan cara menggunakan instrumen yang sudah dirancang sebelumnya, sesuai dengan jenis perilaku yang akan diamati dan situasi yang akan diobservasi. Misalnya, dalam kelas, waktu istirahat, atau ketika bermain.
Metode pencatatan beberapa lama dan beberapa kali observasi dilakukan disesuaikan dengan tujuan observasi. D. Analisis kinerja anak analis adalah teknik penilaian yang menuntut peserta didik mendemonstrasikan kemahirannya dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Misalnya, berupa kemahiran mengidentifikasi alat-alat yang diperlukan untuk melakukan kinerja tertentu, bersimulasi, ataupun melakukan pekerjaan yang sesungguhnya. Sebagai contoh bagi peserta didik tunanetra, mendemonstrasikan kemahiran membaca menghafal Al-Quran, berdeklamasi, dan menggunakan komputer. Bagi peserta didik tunarungu, mendemonstrasikan kemahiran menari, mengetik, dan menggunakan komputer. Bagi peserta didik tunagrahita, mendemonstrasikan kemahiran menyanyi, menjalankan mesin jahit, dan mesin tenun. Analisis kinerja dapat berupa produk tanpa melihat prosedur atau menilai produk beserta prosedurnya. Penilaian produk tanpa melihat prosedur dilakukan dengan pertimbangan bahwa prosedur harus sudah dikuasai atau tidak ada prosedur buku yang dapat dinilai. Misalnya, kemahiran membuat karangan, puisi, dan melukis abstrak. Sasaran dapat pula berupa kombinasi prosedur dan produk. Misalnya, kemahiran melakukan pekerjaan mengetik. Penugasan. Penugasan adalah suatu teknik penilaian yang menuntut peserta didik menyelesaikan tugas di luar kegiatan pembelajaran di kelas atau laboratorium. Penugasan dapat diberikan dalam bentuk individual atau kelompok dan dapat berupa tugas rumah atau proyek. Tugas rumah adalah tugas yang harus diselesaikan peserta didik di luar kegiatan kelas. Proyek adalah suatu tugas yang melibatkan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan serta secara tertulis maupun lisan dalam waktu tertentu. Tugas. Carilah anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi. Buatlah laporan dan lakukan asesmen.